Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Jurumiyah dan kita alhamdulillah sudah sampai ke pembahasan babul i'rabi wal bina'i, bab tentang i'rab dan bina. Bab tentang i'rab dan bina. Awalan al-i'rabu, yang pertama kita bahas tentang i'rab. Qala al-musannifu babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Musannif yakni As-Sanhaji, ya, pengarang kitab Jurmiyah, berkata bab tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir dari suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk atasnya, baik secara lafaz atau secara takdir, ya, baik secara lafaz atau secara takdir. Asy-syarhu, penjelasan. Lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Penjelasan, ya. Setelah musannif yakni As-Sanhaji selesai membahas isim, fi'il dan huruf, beliau mulai menjelaskan bahwa setiap kata ini yakni fi'il, isim dan huruf, ya, tidaklah terbebas akhirnya, ya, dari bentuk i'rab atau mabni atau bina. Jadi fi'il, isim atau huruf, ya, keadaan akhirnya itu imma dia i'rab, imma dia bina, ya. Fi'il, isim dan huruf pastinya kalau tidak mu'rab, yakni berubah-ubah kondisi akhirnya, maka dia mabni, ya. Semuanya di antara fi'il, isim dan huruf, ya, kalau enggak mu'rab pasti mabni. Apa itu i'rab? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau. Wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili, ya. Dan i'rab adalah berubahnya akhir suatu kata karena perbedaan faktor, ya. Jadi i'rab adalah keadaan di mana sebuah kata itu bisa berubah-ubah keadaannya, ya. Seperti misalkan kata Zaid. Kata Zaid ini bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin, tergantung faktornya, ya. Seperti kalau dia menjadi fa'il, maka dia marfu, ja'a Zaidun. Kalau dia menjadi maf'ul bih, maka dia mansub, ra'aitu Zaidan. Kemudian kalau dia, ya, diawali huruf jar misalnya, maka dia majrur, ya. Contohnya anzuru ila Zaidin, ya. Seperti itu. Jadi semua kata yang berubah-ubah seperti ini, Zaidun, Zaid dan Zaidin, ini disebut sebagai i'rab, ya. Perubahan disebut sebagai i'rab. Nah, istilah yang digunakan untuk kata ini disebut mu'rab. Jadi kata yang mengalami i'rab disebut mu'rab. Ya, jadi i'rab itu istilahnya, adapun kata yang mengalami i'rab disebut sebagai mu'rab. Adapun lawannya mabni, mabni ini tidak akan pernah berubah-ubah kondisinya, ya, seperti, ya, domir, ya. Seluruh domir itu seperti itu keadaannya, seperti hum. Kapanpun hum, ya selalu hum, nggak mungkin menjadi humu, huma, humi gitu. Kemudian huwa ya huwa aja, nggak mungkin jadi hu atau hui. Nah, ini yang disebut sebagai mabni, ya. Nah, supaya kita mudah mengingatnya, kalau mu'rab itu mau dirubah, ya. Mau dirubah seperti Zaid, yaitu mau dirubah dia jadi Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tapi kalau mabni, maunya begini, ya, maunya begini, tidak mau dirubah-rubah. Seperti ya huwa aja, dia nggak mau dirubah jadi hu atau hui dan sebagainya. Taib. Ai, ya, tasiru ahwalu awakhir kalimati min halati raf'i ila halati nasbi awil jarri bisababi dukhulil awamili, ya. Maksudnya tasiru dari kata soro yasiru, ya, yaitu kondisi akhir katanya berubah menjadi, ya, ai tasir sorotunya berubah, ya. Artinya kondisi akhir katanya itu berubah-ubah, ya, dari keadaan rofa ke keadaan nasab ke keadaan jar, bisa babi dukhulil awamil, dengan sebab kemasukan faktor, ya. Awamil ini boleh kita artikan sebagai faktor-faktor, ya. Misaluhu at-taghayyurul hasilu fi harakati akhiri rajulin min qawlihi ta'ala qala rajulun wa qawlihi ataqtuluna rajulan wa qawlihi awhayna ila rajulin, ya. Contohnya at-taghayyur al-hasilu, ya.
Contohnya perubahan yang terjadi pada harokat akhir kata rojul, ya rojul artinya laki-laki dari firman Allah Taala. Jadi ini masya Allah ya, Syekh pengarang kitab Al-Mumti ini langsung mengambil contoh dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, qala rajulun, ini surat Ghafir ayat 28, ya. Qala rajulun, di sini kenapa rajulunnya dhammah? Karena dia sebagai fa'il. Mana amilnya qala? Jadi amil itu adalah faktor yang menyebabkan suatu kata itu berubah, ya. Kenapa rajulun sini marfu? Karena faktornya qala ini adalah fi'il madi yang membutuhkan fa'il, di mana fa'il ini ya harus marfu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan, ya. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian membunuh seseorang? Nah, ini rajulan sini sebagai maf'ul bih, makanya dia mansub, ya. Dan taqtuluna yang disebut sebagai amil karena dia yang menjadikan rajulan mansub sebab ia adalah maf'ul bihnya. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, auhayna ila rajulin, ya kami wahyukan kepada seseorang. Maka ya rajulun di sini kenapa dibaca kasrah? Karena ada ila di sini, ya, ada amilnya. Amilnya berupa huruf jar. Ya, ini auhayna ila rajulin, ya, surat Yunus ayat 2. Dan kita lihat di footnote-nya, di catatan kakinya, di sini dijelaskan cara mengi'rabnya. Jadi qala rajulun, cara mengi'rabnya, qala fi'lun madin mabni al fathi, ya, rajulun fa'ilun marfu'un wa lamatu raf'i dhammatu. Ini i'rab qala rajulun. Adapun ataqtuluna rajulan, ya, cara mengi'rabnya, ini ataqtuluna al hamzatu harfu istifhamin. Jadi hamzah pada taqtuluna adalah hamzah istifham, ya. Taqtuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa lamatu raf'ihi subutun nuni, ya. Fi'il mudhari, taqtuluna adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah tetap nun. Ya, jadi kita tahu bahwasanya taqtuluna ini dari bentuknya ia adalah fi'il yang 5, ya, al-af'al khamsah. Af'al khamsah itu yang wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, fi'il yang 5 ketika tidak ada amil, ya, sebelumnya, maka dia tetap nunnya. Tapi kalau misalkan nanti didahului oleh lam, ya, atau lan, maka dia dibuang nunnya, ya, seperti itu. Wa wawul jama'ati domirun muttasilun mamnun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan waw jamaah, yakni waw jama'. Jadi waw pada lafaz taqtuluna, ya, yang antara lam dan nun itu adalah fa'ilnya, domir muttasil. Domir yang bersambung dimamnikan atas sukun pada keadaan rafa', ia menjadi fa'il. Rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih, ya. Dan rajulan adalah maf'ul bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak, ya. Kita bisa lihat jelas fathahnya. Rajulan, ya, ataqtuluna rajulan ala akhirih, ya, pada akhirnya. Kemudian auhayna ila rajulin, ya, cara mengi'rabnya, auhayna fi'lun madin mabniun 'ala sukuni wa na dhamirun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi auhayna adalah fi'il madi dimabnikan atas sukun dan na-nya adalah domir mabni, ya, atas sukun dalam keadaan rafa menjadi fa'il, ya. Ila rajulin, ila harfu jarrin rajulin, ya, ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu ala akhirih, ya. Ila adalah huruf jar, rajulin adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Thayyib. Wa mana qaulil musannifi lafdhan aw taqdiran. Ya, tadi kan beliau mengatakan bahwa i'rab itu adalah perubahan, ya, akhir sebuah kata karena perbedaan yang masuk, ya, perbedaan faktor yang masuk di atasnya, lafdhan aw taqdiran, baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, sekarang, ya, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lafdhan dan takdiran di sini. Wa mana qaulil musannifi lafdhan aw taqdiran ay anna at-taghayyura yakunu dhahiran aw muqaddaran. Dan mana perkataan musannif, yakni As-Sanhaji, baik secara lafaz ataupun secara takdir, ya, artinya bahwasanya perubahan sebuah kata itu bisa, ya, zahir, bisa nampak atau bisa muqaddaran, ya, bisa ditakdirkan. Zahiran itu maksudnya kita dengan mata kita bisa melihat, ya, perubahannya. Tapi kalau muqaddar tidak bisa. Contohnya, ya, kalau zahir itu seperti Zaid. Zaid itu, ya, ini perubahannya zahir namanya. Karena kita bisa melihat
dari dhammah ke fathah ke kasrah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, anduru ila Zaidin. Jelas sekali perubahannya. Nah, adapun yang muqaddar ya, yang takdir, perubahannya itu tidak bisa dilihat tapi dikira-kira dari kata qaddara, artinya dikira-kira seperti al-fata ya, yang artinya pemuda. Ya, al-fata yang artinya pemuda. Ketika dia menjadi fa'il, kita katakan ja'al fata. Ketika jadi maf'ul bih, ra'aitul fata. Ketika diawali huruf jar, anzuru ilal fata. Maka ini kita lihat hampir tidak bisa kita lihat, bahkan memang tidak bisa kita lihat perubahannya. Ja'al fata, ra'aitul fata, anzuru ilal fata. Ini semuanya sama-sama fata. Tapi karena dia adalah isim dan tidak ada yang ilat yang menunjukkan bahwa dia itu mabni, maka kita katakan dia itu mu'rab, berubah. Tapi perubahannya ini tidak nampak, ya tidak zahir, tapi ditakdirkan, dikira-kira. Nah, ini yang disebut sebagai muqaddar. Taib. Fadzahiru huwa alladhi yadharu atharuhu fin nutqi wa la yamna'u min at-talaffudhi bihi mani'un kadhuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimati rajulin ya. Maka ini maksud dengan zahir, nampak, adalah yang nampak bekasnya ya, pengaruhnya, asar itu pengaruh, fin nutqi pada pengucapan ya. Nutqi itu pengucapan, wala yamna'u minat talaffudhi bihi mani'un, dan tidak ada yang bisa mencegah dari pengucapannya ya. Kadhuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimat rajul, seperti nampaknya dhammah, fathah dan kasrah di akhir kata rajul ya, yang contoh yang tadi itu kita bisa melihat ya, rajulun, rajulan, rajulin, ini sangat jelas ya. Kita mengucapkannya sangat jelas. Rajulun dhammah, rajulan fathah, rajulin kasrah. Wal muqaddaru ya, adapun muqaddar huwa alladhi la yadharu asaruhu fin nutqi bisababin huwa alladhi la yadharu asaruhu fin nutqi bisababi mani'in minal mawani'i kata'adzuri fi akhir kalimati al-fata fa inna akhirahu alifun la taqbalul harakata wa innama tuqaddaru 'alaiha ya. Dan muqaddar adalah yang tidak nampak pengaruhnya di dalam pengucapan ya. Jadi lafaz yang kita sebutkan sama semua. Bisa babi mani'in minal mawani ya, dengan sebab adanya pencegah dari beberapa pencegah kata azur, seperti adanya udur fi akhir kalimati al-fata ya, pada akhir kalimat pada akhir kata al-fata, fa inna akhirahu alifun ya, karena sesungguhnya akhir dari kata al-fata adalah alif, dan kita tahu bahwasanya yang namanya alif tidak boleh menerima harokat ya, la taqbalul harokata ya, tidak menerima harokat, wa inna ma tuqaddaru 'alaiha, hanya saja ya al-fata di sini ya memang ditakdirkan. Jadi kenapa al-fata ketika marfu al-fata, ja al-fata, ketika mansub al-fata juga, ra'aitul fata, ma'ruful fata, karena al-fata ini diakhiri alif ya, dan alif itu sampai kapanpun tidak boleh dikasih harokat ya, sebagaimana kita tahu kalau alif dikasih harokat itu namanya bukan alif tapi hamzah. Jadi yang menyebabkan al-fata dibaca al-fata ini namanya udur ya, udur, karena ya namanya alif ya, sampai kapanpun nggak boleh dikasih harokat ya. Nah, ini yang disebut sebagai muqaddar ya. Jadi i'rabnya itu dikira-kira, perubahannya itu dikira-kira, tidak nampak secara lafaz tapi secara i'rab dia berubah. Jadi ja'al fata kita katakan dia fa'il ya. Kemudian ra'aitul fata maf'ul bih, marartu bil fata ini majrur. Tapi perubahannya tidak nampak ya, tidak seperti rajul. Kalau rajul kan ketika rafa dia dhammah rajulun, ketika nasab dia fathah rajulan, ketika jar dia kasr rajulin. Jelas sekali bisa kita lihat. Baik. Nahu qalika, ini contoh perkataanmu, ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Contohnya, telah datang seorang pemuda dan aku melihat seorang pemuda dan aku memberi salam kepada seorang pemuda. Maka al-fata dalam contoh ini ya, ja'al fata, ra'aitul fata, salamtu 'alal fata, tidak terlihat perubahannya secara apa. Jadi kalau kita ucapkan pun sama-sama al-fata ya, baik ketika dia menjadi fa'il, maf'ul bih dan majrur. Maka ini yang disebut sebagai muqaddar. I'rabnya itu dikira-kira ya. Tidak nampak secara tulisan, tidak pula secara pengucapan,
Tapi secara takdirnya, ya secara i'rabnya dia itu kita katakan mu'rab ya. Baik. Fal fata fil misalil awwali marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'i dhammatul muqaddaratu ala akhirih lita'dzuri. Maka al-fata pada contoh yang pertama ya, ja al-fata dirafa'kan karena al-fata dalam kalimat ja al-fata adalah fa'ilnya. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan atas akhirnya lita'dzur karena udzur. Jadi nyerobnya pun nanti kita bilang al-fata ini tanda rafa'nya tetap dhammah ya. Ja al-fata tanda rafa'nya apa? Dhammah. Tapi yang ditakdirkan ya atas alif ya. Wa fil misal lisani mansubun li'annahu maf'ulun bihi, dan pada contoh yang kedua dinasobkan karena dia adalah maf'ul bih ya, ra'aitul fata ya, al fata di situ sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu litta'dzuri, dan tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan karena udzur. Nah ini. Jadi tetap kita bilang ra'aitul fata ini tanda nasabnya adalah fathah. Jadi al-fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun, cuma dia ditakdirkan muqaddaratun alal alifi ya, ditakdirkan atas alif. Jadi sebenarnya tandanya tetap fathah, cuma yang nampak ya ditakdirkan atas alif ya. Wa fil misali salisi, dan pada contoh yang ketiga majrurun lidukhuli harfil jarri. Ya, ia majrur karena kemasukan huruf jar. Wa alamatu jarril kasratul muqaddaratu lita'dzuri, dan tanda jarnya adalah kasrah, ditakdirkan karena udzur. Jadi ini kaidah yang harus kita catat baik-baik. Kalau dia katanya muqaddar, maka tandanya tetap tanda aslinya ya. Ja'al fata kita katakan dia dhammah. Ra'aitul fata tandanya fathah. Ya salam alal fata tandanya kasroh, hanya saja ditambahkan muqaddaratun ala apa? Kalau al-fata kan alal alifi, seperti itu. Ya jadi ini kaidah ya mengi'rab atau menjelaskan perubahan dari al-fata. Baik. Di footnote ada fawaidu wa tambihatun ya, ada faedah-faedah dan catatan penting. Al-i'rabu fil lughati lahu ma'anin ya. I'rab pada secara bahasa memiliki banyak makna. Al-munasibu minha huna at-taghyir at-taghyiru wal ibanatu. Yang cocok di sini ya, di pembahasan ini maksudnya adalah perubahan, dan al-ibanatu kejelasan ya. Li'anna al-kalimata idza u'ribat zahara ma'naha wa bana wa taghayyarat an halatil waqfi. Ya. Karena sebuah kata itu apabila ia mu'rab ya, dimu'rabkan menjadi jelas maknanya ya, wa bana dan jelas, wa taghayyarat an halatil waqfi, dan ia berubah dari keadaan waqaf ya. Intaha hamzah dan ha itu maksudnya intaha ya. Kalau dalam bahasa kita kayak selesai kutipan. Jadi beliau ini ya, pengarang kitab Al-Mumti mengutip dari Hasyiyah ya Abu Najah ala Syarih Al-Azhari lil Ajurumiyah. Baik. Faedah yang kedua, al-awamilu jam'u amilin ya. Awamil adalah jamannya amil. Wa huwa ma athara raf'an aw nasban aw jarran aw jazman fi akhiril kalimati ya. Jadi amil, awamil itu jamannya amil, dan kalau kita mengartikan ya amil itu ya mungkin yang paling sesuai dengan maksudnya. Amil itu adalah faktor ya. Yaitu apa itu amil? Ya ma as-sararafan itu sesuatu yang membuat pengaruh menjadi rafa ya. Sesuatu yang menjadikan sebuah kata itu rafa atau nasab atau jar atau jazm ya pada akhir kata. Intaha. Jadi ini kutipan dari kitab Al-Hudud halaman 324. Kemudian yang ketiga, salal ismu fil i'rabi al-fi'l al-mudhari'a ya. Isim itu seperti fi'il mudhari ya dalam hal i'rab ya. Maksudnya fi'il mudhari itu kan ketika isim itu kan ketika rafa dia dhamma, ketika nasab dia fathah ya. Dan ini kita lihat, dan fi'il mudhari pun mirip seperti isim ya, seperti itu. Taqulu, kamu katakan yaktubu Zaidun walam yaktub Amrun walan yaktuba ya. Yaktubu Zaidun ya, Zaid sedang menulis, walam yaktub Amrun, Amr tidak menulis, walan yaktuba dan tidak akan menulis. Untuk perhatikan ya cara menulis Amrun ya. Tulisan Amrun itu kalau kita lihat ada wawu di belakangnya ya. Ya, wawu di sini adalah tanda ya, hanya wawu tambahan aja tanpa ada
pengaruh secara i'rab ataupun secara makna. Dia hanya untuk membedakan mana yang Umar, mana yang Amr. Kalau setelah tulisan ain, mim dan ra itu ada waw, itu bacanya Amr ya, Amrun. Tapi kalau nggak ada waw di belakangnya itu Umar baru. Jadi waw pada lafaz Amrun itu hanya sebagai tanda untuk membedakan mana yang dibaca Umar, mana yang Amr ya. Taib. Fal kalimatul ula fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka kata yang pertama ya adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan ya. Li'annahu lam yadkhul alaihi 'amilun nasbi wala 'amilul jazmi. Karena ya, contoh yaktubu Zaidun, ya yaktubu itu kenapa dia marfu? Karena dia tidak kemasukan amil nasab dan tidak pula amil jazm. Jadi pada prinsipnya hukum asal fil mudhari itu marfu ya sampai ada amil yang merubah hukumnya dari marfu menjadi mansub misalkan menjadi majzum, tentunya dengan keberadaan huruf-huruf ya amil nasab ataupun amil jazm. Selagi tidak ada amil nasab dan amil jazmnya, dia kembali ke hukum asalnya itu marfu. Yaktubu Zaidun ini marfu. Ofisan yati majzumun, dan pada contoh yang kedua dijazmkan ya, lam yaktub amrun, lam yaktub amrun li'annahu dakhala alaihi amilu jazmi lam. Ya. Karena contoh lam yaktub amrun, yaktub ini majzum kenapa? Karena ya dia kemasukan faktor yang menjazmkan, amil jazm, lam. Jadi lam itu salah satu amil jazmnya itu faktor yang membuat kata menjadi jazm. Wa fi salisati mansubun, dan pada contoh yang ketiga dinasabkan ya, lan yaktuba. Kenapa dibaca lan yaktuba? Li'annahu dakhala alaihi amilun nasbi lan, karena ya yaktuba itu kemasukan amil nasab yaitu lan ya, tidak akan. Jadi lan itu termasuk amil nasab. Itu amil yang menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Baik. Kemudian faedah yang keempat, mawani'u dhuhuril harakati salasatun at-ta'dzuru was-siqalu wal munasabatu. Pencegah ya. Sesuatu yang mencegah nampaknya harokat itu ada tiga. Yang pertama udur, yang kedua siqal berat ya, yang ketiga munasabah penyesuaian. Jadi harokat itu kan hukum asalnya dia nampak ya, seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, yang mencegah penampakan harokat itu ada tiga. Yang pertama ta'adzur, ya, udur. Yang kedua siqal, ini istilah nahu ya. Kita biarkan gitu saja, ta'adzur, udur. Siqal ini berat ya, munasabah ini penyesuaian. Baik. Famakana akhiruhu alifan lazimatan ya. Ini majhul ya, taqad asalnya tuqaddiru yang menjadi tuqaddaru ya. Famakana akhiru alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lita'dzuri ya. Sebentar. Oh ya, benar ya. Ya, sebentar. Betul. Famakana akhiru alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lita'dzuri ya. Wa yusamma maksuran nahwu al-fata wal asa. Maka kata yang diakhiri alif lazimah ditakdirkan ya seluruh harokatnya karena udur dan dinamakan maksur ya. Jadi isim maksur seperti al-fata dan al-asa ini ya seluruh harokatnya itu ditakdirkan. Artinya tidak akan ada harokatnya. Al-fata ya artinya pemuda, al-asa ini artinya tongkat ya. Jadi al-fata ini
ya ketika dia menempati sebuah kedudukan i'rab, dia seluruhnya itu ditakdirkan. Jadi ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Jadi isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif maksurah seperti ini, maka dia seluruhnya itu tidak akan pernah berubah harokatnya. Karena udur. Maksudnya apa udur? Karena dia diakhiri oleh alif, sedangkan alif adalah huruf yang tidak boleh dikasih harokat. Karena kalau alif dikasih harokat nanti jadi hamzah. Ya, karena dia udur, maka selamanya al-fata ya al-fata aja. Nggak mungkin jadi al-fata'u, al-fata atau al-fata'i seperti itu. Baik. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maksuran ma qablaha tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lis-siqali. Wa yusamma manqusan nahu al-qadi wad da'i. Wa ammal fathatu fatadharu li khiffatiha nahu qouli ta'ala ajibu da'iyallahi, ya. Jadi yang pertama itu isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, maka dia disebut sebagai udur. Nah, yang kedua, makan akhiru ya'an lazimatan maksuran ma qablaha. Yang kedua adalah kata yang diakhiri oleh ya lazimah yang dikasrohkan apa yang sebelumnya, maka ya ditakdirkan dhammah dan kasroh, ya. Ditakdirkan dengan dhammah dan kasroh karena berat. Wa isma mankuson, dan ini dinamakan sebagai isim mankus. Contohnya al-qadi wa da'i. Wa amal fathatu fatadharu li khiffatiha. Adapun ketika dia fathah, maka dia nampak karena ringan. Nahu qouli ta'ala ajibu da'iyallahi, ya. Jawablah seruan Allah. Baik. Jadi kalau isim maksur seperti al-fata dan al-asa, dia mau marfu, mau mansub, mau majrur, tetap bacanya al-fata. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Kenapa nggak bisa dibaca sesuai dengan harokatnya? Karena udah udur dia, sampai kapanpun nggak mungkin. Yang namanya isim maksur itu, ya, karena dia diakhiri alif, nggak mungkin bisa kita kasih harokat, karena alif itu tidak boleh menerima harokat. Kalau alif menerima harokat namanya hamzah. Nah, yang kedua, kalau dia isim mankus, ya, isim mankus seperti al-qadi sama ad-da'i, ya. Al-qadi hakim, ad-da'i, ya, da'i, ya. Ini ketika marfu aja, misalkan ja'al qadi, ya. Anduru ilal qadi. Tapi ketika dia menjadi mansub, ya, ketika dia fathah, fathahnya jelas dibaca. Ra'aitul qadiya, ra'aitud da'iya. Dan sini pengarang kitab Al-Mumti memberi contoh ajibu da'iyallahi. Jadi dibaca, ya, da'i ini kan isim mankus, diakhiri oleh huruf ya. Nah, kenapa dia dibaca fathah? Karena dia alasannya hanya sikol saja, berat. Ketika beratnya ini hilang, maka dia dibaca, ya. Seperti misalkan ja'al qadi, ya ra'aitul qadi, ya ra'aitul qadi, ya anzur ilal qadi. Kenapa dikatakan berat? Karena sebenarnya secara teori, ya, al-qadi ini bisa dibaca al-qadiyu. Ja'al qadiyu. Ja'al qadiyu, ra'aitul qadiya, marartu bil qadiyi. Tapi kita rasakan sendiri dengan lisan kita. Kalau kita ngomong ja'al qadiyu, ini terasa berat, ya, terasa berat, ya, karena berat ngomong ja'al qadiyu, ya kan, ini harus apa istilahnya manyunin bibir, ya, ke atas, ya. Ja'al qadiyu, ya, habis kasroh langsung domah pakai ya. Ini agak berat menurut lisan orang Arab. Ya, ja'al qadiyu karena berat, ya udah, daripada kita capek-capek ngomong ja'al qadiyu, ya kita sukunin aja ja'al qadi, ya. Begitupun yang jar. Ya, kalau kita baca anzuru ilal qadiyi, ini berat sekali. Ini pun terasa di lisan kita, ya, apalagi di lisan orang Arab. Ya. Anzuru ilal qadi ini berat, ya, daripada kita bacanya anzur ilal qadiyi, ya. Ya sudah, kita sukunkan aja anzur ilal qadi. Adapun, ya, ketika dia mansub, ya, ra'aitul qadiya, kita rasakan. Ini ringan kan? Jadi tidak berat, ya, enteng sekali. Ra'aitul qadiya, ra'aitud da'iya, ya. Maka karena dia ringan, ya, tetap dibaca fathahnya, ya. Ra'aitul qadiya, ya. Ra'aitud da'iya. Beda dengan al-fatah. Kalau al-fatah memang sudah uzur dia.
Sampai kapanpun nggak boleh dikasih harokat. Tapi kalau al-qadi ini hanya masalah sikol aja berat. Ketika rasa beratnya sudah hilang, maka dia boleh dikasih harokat. Ya, jadi inilah kenapa dia disebut sebagai sikol, tidak uzur. Ya, karena dia hanya berat mengucapkannya aja. Sebetulnya bisa kita nyebutnya aja al-qadiyu, anduri al-qadi, hanya saja karena berat, akhirnya ringankan dengan cara disukunkan. Nah, ketika dia mansub ya, tetap dibaca fathah karena sudah ringan ya. Karena memang ini berasa di lisan kita. Ra'aitul qadiyah, ringan sekali bacanya. Tapi jadi itu. Ya kesimpulannya kalau isim maksur yang diakhiri alif, dia nggak bakal berubah. Tapi kalau isim mankus ya, ketika marfu dan majrur dia disukunkan ya, ja al-qadi, ra'aitul qadi, anjuli al-qadi, tapi ketika dia mansub ya, dia dibaca fathahnya, ra'aitul qadiyah. Baik. Wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati ya. Jadi tadi udah dibahas ta'dzur, yang kedua sikol, sekarang bahas munasabah. Dan apa yang diidhofahkan kepada ya mutakallim ditakdirkan ya harokatnya seluruhnya lil munasabah untuk menyesuaikan. Wa yusamma mudhafan ila ya'il mutakallimi dan dinamakan ya mudhaf disandarkan ya ditempelkan kepada yang mutakallim nahu akhi wa kitabi. Contohnya akhi dan kitabi ya. Jadi ini yang disebut sebagai munasabah. Yaitu sesuatu yang diidhofahkan kepada ya mutakallim ya, kepemilikan. Ya, contohnya akhi saudaraku dan kitabi kitabku. Kan ini asalnya kitabun dan ya ya. Kitabun dan ya. Nah, kenapa dibacanya kitabi? Karena hukum asalnya kalau waw sukun itu ya sebelumnya dhammah u ya. Kalau alif sebelumnya fathah. Nah, kalau ya sebelumnya kasroh i ya makanya kitabi dibaca kitabi ya, tidak dibaca ya kitabun plusnya jadi kitabui gitu. Enggak gitu, tapi kitabun plus ya menjadi kitabi. Kenapa dibaca kitabi? Ya karena kaidahnya kalau ya sukun itu sebelumnya pasti kasroh menjadi kitabi. Nah, ini yang disebut sebagai munasabah. Thayyib. Wa masalal ismu al-fi'l al-mudhari'a idza kana mu'tallan bil alifi ya, dan isim itu ya seperti fi'il mudhari apabila fi'il mudhari'nya mu'tal dengan alif ya. Mu'tal dengan alif. Maksudnya mu'tal di sini bukannya pada huruf pertama huruf kedua ya, tapi huruf terakhirnya. Tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu lit-ta'dzuri nahwu yas'a wa lan yas'a ya. Contohnya yas'a dan lan yas'a. Jadi fi'il mudhari itu keadaannya seperti isim, khususnya fi'il mudhari yang diakhiri huruf mu'tal alif ya. Huruf ilat alif seperti yas'a, yas'a, yas'a. Nah, yas'a ini kita katakan dia adalah fi'il mudhari, tanda rafa'nya apa? Dhammah tapi muqaddarah ya. Begitupun lan yas'a, tanda kan lan ini huruf nasab ya. Maka yas'a ini mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Ya, tapi ditakdirkan atas alif. Ya, jadi dia mirip seperti pembahasan isim yang tadi. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu faqat lis-siqali idza kana mu'tallan bil wawi awil ya'i nahwu yamshi wa yad'u ya. Dan ditakdirkan atas dhammah saja karena sikol berat apabila fi'il tersebut diakhiri ya fi'il mu'tal tersebut diakhiri waw atau ya. Contohnya yamshi dan yad'u ya, yamshi dan yad'u ya. Nah, yamshi sama yad'u ya ini sama cara ngirabnya. Yamshi ini fi'il mudhari ya. Tanda rafa'nya itu adalah dhammah ditakdirkan atas ya. Begitupun yad'u ya. Fi'il mudhari tanda rafa'nya dhammah ditakdirkan atas waw. Wa ammal fathatu ya fatudharu ya. Dan adapun fathah maka ditampakkan ya. Fatadharu ya. Karena dhahara ini ya fi'ilnya lazim ya. Ya, jadi fatadharu ya. Wa ammal fathatu fatadharu li khiffatiha. Adapun fathah maka ia nampak karena ringan. Contohnya lan yad'u wa lan yamshiya ya. Jadi
ketika rofa dibacanya yamshi, enggak yamshiyu ya, enggak yad'u karena berat ngomong yamshiyu sama yad'u. Tapi ketika dia mansub ya ini karena dia ringan dibaca lan yad'u dan lan yamshiya ya. Taib. Jadi seperti ini pembahasan tentang apa namanya? Muqaddar ya. Jadi muqaddar itu bisa pada isim, bisa pada fiil. Ya, bisa pada isim, bisa pada fiil. Nah, muqaddar pada isim itu ada dua ya. Ada isim apa namanya? Maksur, yaitu isim yang diakhiri alif, maka dia tidak berubah ya selamanya. Ja'al fata, ra'aitul fata, anzuru ilal fata. Kemudian yang kedua isim yang diakhiri oleh huruf ya. Ya, contohnya apa namanya? Al-qadi sama ad-da'i. Ini ketika rafa dia ditakdirkan ja'al qadi, tapi ketika nasab dia zahir, ra'aitul qadiya, nampak fathahnya. Dan ketika jar dia tetap kasrah ditakdirkan ya. Karena berat ya, anzur ilal qadi ya. Kalau kita ngomong al-qadi berat. Dan pada isim tidak ada yang diakhiri oleh wawu ya. Jadi kalau isim itu hanya ada yang diakhiri alif seperti al-fata, al-asa. Kemudian kalau yang kedua diakhiri ya, tapi yang diakhiri wawu tuh nggak ada. Jadi isim tuh nggak ada yang diakhiri huruf wawu. Adapun fi'il mudhari ya, maka dia bisa tiga-tiganya. Ada yang diakhiri wawu seperti yad'u, kemudian ada yang diakhiri alif seperti yakhsha, dan ada yang diakhiri ya seperti yarmi. Nah, antara yang yad'u, yakhsha, dan yarmi, maka kaidahnya yang diakhiri fi'il mudhari yang diakhiri alif sama seperti isim. Dia nggak akan berubah. Yakhsha aja ya. Yakhsha. Ya. Tetapi yang diakhiri wawu dan ya itu ketika ada ada amil nasab, maka dia dibaca fathah zahir ya. Yad'u lan yad'uwa ya. Yamshi lan yamshiya. Tapi kalau yakhsha tetap lan yakhsha ya, seperti itu. Karena kembali ke kaidah semula bahwa yang namanya alif itu nggak boleh dikasih harokat. Barangkali ini pelajaran kita selesaikan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.